Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Afriza, Prodi PGSD kelas 2C NPM 2014-0112. Di sini saya akan mempresentasikan makalah penilaian pembelajaran PKN. Konsep dasar penilaian. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan mengetahui keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pengertian penilaian mengacu pada proses yang menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan untuk kerja, proses, orang, dan objek suatu proses. Pengukuran dalam kegiatan pembelajaran dapat melalui proses membandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh guru. Menurut Sepria 2012, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi dalam pendidikan. Penilaian berarti proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Terdapat 3 jenis ujian yang diatur dalam standar penilaian, ialah ulangan, ujian sekolah atau madrasah, dan ujian nasional atau UN. Pertama, dalam pendidikan nomor 2006 sampai 2007 tentang standar penilaian dikemukakan terdapat beberapa jenis ulangan untuk mengukur proses dan hasil pembelajaran, seperti ulangan harian, ulangan tengah semester atau UTS, dan ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, ujian nasional atau UN. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau KD atau lebih. Artinya bahwa seorang guru harus mengadakan ulangan pada setiap menyelesaikan satu kompetensi dasar. Dengan prinsip belajar tuntas, apabila ada siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, maka guru harus mengadakan program remedial terhadap materi pembelajaran tersebut hingga tercapainya kompetensi dasar yang bersangkutan. Ulangan tengah semester adalah kegiatan dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidik. Prinsip dasar penilaian. Menurut Sepria, dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian, guru perlu mengacu pada sejumlah prinsip penilaian. Dalam standar penilaian dikemukakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sahih, yakni penilaian didasarkan pada penilaian yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan disusun melalui prosedur sebagai dijelaskan dalamnya agar memiliki bukti kelebihan dan keandalan. 2. Objektif, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Oleh karena itu pendidik menggunakan rubrik atau pedoman dalam memberikan
skor terhadap jawaban peserta didik atas butir soal uraian dan tes praktek atau kinerja sehingga dapat meminimalkan subjektivitas pendidik. 3. Adil, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Faktor-faktor tersebut tidak relevan di dalam penilaian, oleh karena itu perlu dihindari agar tidak berpengaruh terhadap hasil penilaian. 4. Terpadu, yakni penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh peserta didik. Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, sementara instrumen yang digunakan sudah memenuhi persyaratan secara kualitatif, berproses pembelajaran kurang baik. Dalam hal demikian, pendidik harus memperbaiki rencana dan pelaksanaan pembelajarannya. 5. Terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pendidik menginformasikan prosedur dan kriteria penilaian kepada peserta didik. Selain itu, pihak yang berkepentingan dapat mengakses prosedur dan kriteria penilaian serta dasar penilaian yang digunakan. 6. Menyeluruh berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, penilaian bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik, melainkan harus mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan pembimbingan dan pembinaan. 7. Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Oleh karena itu, penilaian dirancang dan dilakukan dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dalam penilaian kelas, misalnya guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menyiapkan rencana penilaian bersama dengan menyusun silabus dan RPP. 8. Beracun kriteria, yakni penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi atau SKL, SK, dan KD. Selain itu, pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria pencapaian yang telah ditetapkan. 9. Akuntabel, yakni penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dan penilaian dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang objektif. Tujuan penilaian pembelajaran PKN. Dalam setiap kegiatan evaluasi, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah tujuan evaluasi. Penentuan tujuan evaluasi sangat bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Jika ingin melakukan kegiatan evaluasi, terlepas dari jenis evaluasi apa yang digunakan, maka guru harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang tujuan evaluasi. Bila tidak, maka guru akan mengalami kesulitan merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Fungsi penilaian pembelajaran PKN. 1. Secara psikologis, peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Peserta didik adalah manusia yang belum dewasa. Mereka masih mempunyai sikap dan moral heteronom, membutuhkan pendapat orang-orang dewasa atau orang tua dan guru sebagai pedoman baginya untuk mengadakan orientasi pada situasi tertentu. 2. Secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup
Mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti bahwa peserta didik dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. 3. Secara didaktis atau metodis. Evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. 4. Secara administratif. Evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik pada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, dan peserta didik itu sendiri. Hasil evaluasi dapat memberikan gambaran secara umum tentang semua hasil usaha yang dilakukan oleh institusi pendidik. Sampai di sinilah presentasi yang dapat saya lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.